Halo Sobat Budaya, balik lagi di Postra Podcast Sastra. Oke. Kenalin, nama gue Mais dan rekan gue di sini Kalif. Dan hari ini kita kedatangan Mas Majid. Oke. Halo Mas Majid. Halo. Majid. Mungkin Mas Majid boleh memperkenalkan diri. Sebelum mulai ya podcastnya. Oke. Teman-teman semua, teman-teman FIB, teman-teman siapapun lah yang nonton nantinya. Kenalin, gue Nur Majid Taufik Rahman, akrabnya dipanggil Majid, dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Ponorogo, prodinya Sejarah. Angkatannya 2022. Itu mungkin tahun ini. Kan kesibukannya apa sih Mas Majid tuh? Kesibukannya tahun ini sebagai Ketua BEM Undip tahun 2026. Kemarin gue di Ketua BEM Undip naik dari fakultas ke universitas ya, soalnya lebih luas lagi lah ya. Iya. Kayak gitu. Oke Mas, berarti kita langsung aja di pertanyaan ice breaking nih. Pertanyaan pembuka dan pertama ya untuk di podcast pada siang hari ini. Kita bahas tentang culture FIB nih Mas. Boleh. Pertanyaan pertama adalah, kalau FIB bisa diganti namanya jadi satu kata yang lebih jujur dari Mas Majid, kira-kira jadi apa nih Mas? Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya. Iya. Menurut ini gue dulu amulan ya. Aman Mas, aman banget. Menurut gue Fakultas Ilmu Bebas. Dalam artian di sini bebas itu bebas berekspresi, bebas lu bisa ngungkapin diri lu secara apa adanya, dan ya lu bebas untuk bisa ngobrol sama semua orang di FIB, karena menurut gue anak-anak FIB itu sangat amat terbuka ya, satu, dan kedua juga yaitu selain friendly juga tidak ada yang namanya menjustifikasi orang, misal pakaian lu mungkin bagi sebagian orang aneh, tapi ya enggak, itu menurut gue dia mewakili dirinya sendiri. Jadi menurut gue FIB B-nya adalah bebas. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan kedua kali ya, langsung ya. Pertama kali masuk FIB nih, culture shock apa sih yang Mas Majid lihat atau Mas Majid rasakan saat pertama kali datang dan hadir di FIB Undip itu sendiri, gimana sih Mas? Ini gue cerita dikit kali ya. Boleh, aman aja. Jadi sebelum gue masuk FIB itu sebenarnya gue adalah mahasiswa semi gap. Jadi 1 tahun gue udah sempat kuliah di UIN Jakarta. Oke. Ya. Tadi gue gak mau masuk FIB. Tadi gue mau masuk filsafat UI atau nggak? Oke. UGM nih. UGM. Kalau ini sebenarnya UI filsafatnya masuk FIB. Kalau di UGM kan filsafatnya ada fakultasnya sendiri. Nah, jadi sebenarnya di samping itu gue siap-siap sebenarnya. FIB itu kayak gini. Gue akan ketemu orang yang seperti ini. Jadi sebenarnya pas masuk FIB, culture shock yang sebegitunya banget tuh gak ada. Mungkin gue cukup kaget aja ternyata. Waktu ini zaman gue 2022, zaman gue maba, zaman abang dulu. SPA sejarah abang nih. Zaman 2022, gue masih melihat ada yang pakai celana pendek gitu. Ini tuh mau justifikasi kan? Maksud gue, ternyata boleh ya. Ternyata boleh pakai celana pendek. Walaupun sebenarnya secara aturan tertulis kan nggak boleh gitu. Pakai celana pendek, terus pakai crop top dan lain sebagainya. Itu masih culture shock gue. Dulu gue dari guru Jakarta. Walaupun gue masih ada Islam kayak Islam, gue masih kaget juga kayak ngeliat, ternyata ada shifting paradigma gitu. Gue tadinya harus dari yang memandang kayak gini, ternyata kalau di FIB gue kayaknya harus lebih cukup plural kayak gitu. Jadi harus lebih bisa menerima banyak hal dan lain sebagainya. Jadi ya banyak sih sebenarnya culture shock soal akademik. Sebenarnya jujur gue nggak terlalu banyak culture shock ya. Pertama karena gue pengennya filsafat, terus gue sekarang masuk ke sejarah. Jadi sebenarnya filsafat dan sejarah kan nggak terlalu jauh berbeda gitu ya. Jadi
nggak ada culture shock yang begitu berarti. Itu aja sih. Hmm. Paling kayak itu. Terus pergerakannya Pasti FIB. waduh gua semester 1 sih nggak pernah absen yang namanya nongkrong Nongkrong. kayak gitu, nongkrong sama teman. Tapi itu baik ternyata pas kesini-sini gue nyadar, oh ternyata secara tidak langsung nongkrong yang gue buat di semester 1 sampai mungkin semester selanjutnya adalah waktu gue untuk memperluas jaringan di Undip kayak gitu. Itu nih relasi Relasi dan terus. olah Iya, iya perlu banget sih. itu pengetahuan Mas Majid ya Mas. Kita ngomongin FIB kan ya Mas. Tradisi atau kebiasaan paling khas yang cuman ada di Fakultas Ilmu Bebas. Ini apa aja Mas? gue gak bilang ini yang cuma ada ya. Iya, Hmm. gue gak bilang yang cuma ada. Tapi yang paling sering ada di FIB adalah gigs. Musim-musim titis. Musim-musim titis. Dan zaman anjing ini jadi ini lagi ya. Jadi bahas 2022 lagi. Zaman abang lagi. Abang-abang lagi nih. Tapi dari gue maba lah ya. Ya itu. Dari gue maba itu gue udah juga cukup panjang maksudnya. Kok seru banget ya. Ada gigs dulu nggak ada tuh yang namanya terkonsep lewat bank atau lewat mana dan sebagainya. Paling UMS. Tapi itu enggak kan acara-acara yang misal diadain setiap sore dan lain sebagainya, per minggu dan lain sebagainya. Jadi nggak ada tuntutan harus pakai sound yang proper dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi lebih seru aja dan lebih banyak terus penampilannya. Nah, terus ya lu yang sini main sini kan makin banyak ya. Entah itu dari BEM, entah itu dari UMS, entah itu dari kolektif-kolektif yang ada di FIB. Itu seru banget tampil acara gigs di FIB. Dan ya itu, gue juga kan ya selain sebagai penonton, oleh juga sebagai main kan ya kalau boleh tahu tuh. ya belum tahu lah, belum kan jelas gue itu. Terus Mas Majid lagi nyanyi. Pernah gue lihat juga kok. Event gue ada dua, pertama ada kapal tunggu, kedua ada kelas kosong, kayak gitu. Itu beda genre atau gimana itu? Kenapa ada dua? Itu beda pemahaman politik kayak gue sih. Ya, Balem ternyata ya alasannya kenapa ada dua itu. Ya sebenarnya dua-duanya itu pertama kapal tunggu. Kenapa gue pada akhirnya resign? Pokoknya kenapa gue pada akhirnya cabut itu karena gue ada sibukan. Terus teman-teman gue yang di kapal tunggu akhirnya buat band baru. Terus gue masuk ke kelas kosong karena waktu itu kelas kosong butuh sounding vokal lagi kayak gitu, satu voice lagi. Udah gue masuk kelas kosong akhirnya kayak gitu. Itu biasanya tuh kalau kelas kosong sama apa satu lagi? Kapal tunggu. Ya, itu genrenya apa sih Mas? Ngebawain genre apa biasanya? Campur sih lu. Campur. Enggak Ngebawain rata kemana gitu? enggak harus nggak harus. Itu bukan band yang memang dikonsepsikan untuk mengikuti satu genre gitu. Emang band asal coba aja, ya udah ada waktu senggang, ya udah kita kasih waktu kita buat di band kayak gitu. Cari asik lah ya bareng. Di luar banyak sih bukan harus Iya, itu perlu sih kalau udah terus gitu kan. Harus diimbangi. work life balance. Siap itu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau ada budaya di FIB yang paling Mas Majid suka dan paling gak Mas Majid suka tuh apa? Yang kayak culture-nya FIB yang Mas Majid suka sama yang Mas Mabuk agak Sedikit juga boleh. ya aman aman aman. Budaya paling gue suka ada video budaya ini balik lagi. Gue dari maba gue rasa sebenarnya anak-anak FIB itu iklim diskusinya jalan, iklim intelektualnya jalan. Gue lama di pers, gue juga 2 tahun di Hemoro, dan gue ngerasa di FIB itu ya itu gue dari dulu dari maba sampai akhirnya sekarang gue ngerasa yang nggak pernah hilang adalah budaya diskusinya. Sampai kan waktu itu juga teman-teman Sasindo, teman-teman angkatan gue itu kan beberapa ada yang buat lapak buku tuh di asli. Gue ngerasa bahwa ini ternyata memang budaya ini yang gue suka di FIB dan ini yang gue cari sebenarnya dari dulu kayak gitu. Nah, ya selang kesini mungkin gue nggak tahu ya gimana hari ini. Cuma yang gue rasain pada saat gue maba sampai gue mungkin semester 6 gue masih merasakan gitu kayak gitu. Nah, cuma kalau yang mungkin gue nggak suka adalah
Ya gue nggak tahu ya, tapi ini mungkin juga banyak terjadi adalah budaya kekerasan. Gue gak bisa menutup diri bahwa gue melihat di FIB belakangan ini rame banget tuh muncul ini ya, Iya, iya. entah itu ngeroyok kan, entah itu kekerasan seksual dan sebagainya. Nah itu yang sebenarnya mungkin bagi gua itu sebenarnya bukan FIB gitu loh. Kita belajar soal kemanusiaan, tapi di satu sisi kita melangkahi kemanusiaan. Jadi kayak satu hal yang kontradiktif. Karena bagi gua ya kita ada di FIB justru seharusnya humanity itu di atas segalanya kayak gitu. Jadi kemanusiaan itu menurut gue di atas segalanya, dan seorang anak FIB menurut gue juga harus bisa memahami itu menurut gue kayak gitu. Setuju sih Mas. Setuju Pak. Memanusiakan manusia. Yes. Itu. Iya. Tapi Mas, dari momen-momen yang tadi ada nggak yang salah satu yang paling nggak bisa lu lupain itu? Hampir semua hal yang ada di FIB gak bisa gue lupain. Gue merasa dari semester 1 sampai semester ini segala hal yang pada akhirnya ada di FIB itu membentuk diri gue secara keseluruhan. Contohnya ya gue terlibat dalam diskusi-diskusi itu, gue terlibat dalam gigs-gigs kayak gitu, gue terlibat nongkrong sama banyak anak FIB, gue pernah jadi ketua BEM FIB, gue dulu juga pernah jadi pers di FIB. Jadi gue merasa seluruh pengalaman yang gue dapatkan di FIB itu yang justru gak bakal bisa gue lupain, karena justru itu yang bentuk gue sampai hari ini kayak gitu. Kayak oke, hari ini misal gue di Undip gitu ya, oke, tapi gue nggak boleh menghilangkan identitas gue sebagai FIB. Dalam artian nih, misal ya udah kayak kalau misal ketemu orang, gue tetap ini santai, kita temen, gue juga manusia, lu juga manusia. Apa yang kemudian lu takutkan lu ketemu gue gitu loh, gue juga bukan siapa-siapa. Jadi itu yang selalu tertanam, dan itu yang kemudian selalu gue jadikan sebagai prinsip. Dan menurut gue pengalaman seluruhnya di FIB itu selalu membekas di gue. Ya khususnya pengalaman gigs ya. itu gak pernah. Itu gak pernah gue lupain lah, ketendang orang gitu. Gak sengaja nendang orang. Gitu. Ya apalagi kan kita biasanya kalau nggak di club circle, biasanya kan di apa sih namanya, GSG. Kan udah di GSG, apalagi kalau rame kan ya udah kacau balau lah kayak gitu sih. Itu sih paling Udah chaos banget tuh ya kalau ada gigs. Langsung lanjut mungkin Lanjut aja. tentang fashion dan ekspresi diri ya. Kalau Mas Majid harus mendeskripsikan cara berpakaian anak-anak FIB, itu tuh seperti apa sih? cara berpakaian anak FIB ya. Cara berpakaian anak FIB menurut gua ya bermacam-macam. Bermacam-macam. Ya banyak juga kan fashion yang lahir dari subculture atau budaya alternatif ya perlawanan. Misal banyak yang mungkin sekarang gaya-gayanya gaya-gaya punk gitu, fashion punk, dan mungkin jalan hidupnya jalan hidup punk. Terus ya banyak juga yang cosplay dan lain sebagainya. Dan menurut gua itu gak ada salahnya. Iya, nggak ada salah. Fun fact, gue semester 1, semester 2 8 kali ganti warna rambut. Fun fact nih. 8 kali gue ganti warna rambut. Warna apa aja tuh Mas? Warna hijau pernah. Warna hijau kayu putih, gue tau gak sih? Warna hijau kayu putih. Jadi gue pernah Kayu putih. Hijau yang kayak agak terang gitu ya. ya, gue pernah pegang biskuit gandum sama minyak kayu putih, terus gue foto. Waktu itu rambut gue lagi hijau-hijau ya. Jadi tuh ada bedanya. Gue bener sama hijau, seterang itu hijau. Terus gue pernah warna kuning. Mentrik ya Mas ya, ternyata ya semester 1 ya. Kuning, merah pernah, pink, coklat, ya gitulah. Beberapa Alis banget ya. Dan anak gigs nyentrik dong. dan dulu. Nah mungkin kalau yang angkatan gua atau angkatan 23 mungkin dulu tuh gua sering banget pakai topi Newsboys Cap, topinya Thomas Shelby. Topi Thomas Shelby, nonton Thomas Shelby. Oh itu gitu. Iya, itu topi kelas pekerja, topi. Nah, kenapa gue suka banget pakai itu? Karena ya dulu
gue di pers, ya kan, ya di pers, di BEM, sampai sekarang juga masih sering digerakkan kayak gitu. Gue suka banget hal-hal yang kayak punya simbol yang kayak gitu. Itu menandakan sesuatu. Yang gue rasa kalau gue pakai topi itu, wah, gokil nih, gue ngelawan banget kayak gitu. Ya buat sosok aja deh, tapi gue suka aja kayak gitu. Beberapa kali gue sampai gue, wah banyak banget sih topi gue yang itu. Kayak topi gue yang kayak gitu, warnanya cuma dua. Warnanya atau kalau nggak abu, kalau nggak hitam. Tapi dengan motif yang sama kayak gitu. Tapi gue bingung banget. Gitu. Ini warnanya berarti hitam, abu-abu hitam, abu-abu hitam. Sambil 5 loh. Iya. Thomas Shelby. Thomas Shelby. Yes. Oh, Mas. Tapi menurut Mas Majid nih, kayak datangnya kebebasan kayak warnain rambut tuh nyampe berapa kali tadi Mas? 8. 8 kali. Itu emang dibentuk sama lingkungannya di FIB-nya atau orang-orang tertentu yang masuk ke FIB yang emang membawa culture-nya itu Mas, karakter itu dari awal tuh gimana tuh menurut lu? Mungkin bisa dua-duanya ya. Maksudnya karena di FIB itu kita terbiasa diterima. Kita biasa untuk diterima. Rasa acceptance anak-anak FIB itu tinggi. Rasa acceptance dosen-dosen FIB juga tinggi. Gue nggak pernah ya, maksudnya sekalipun dikritik dengan warna rambut gue pada saat itu. Jadi gue merasa bahwa ini nih baru kuliah. Itu loh. Baru kuliah. Itu loh maksud gue. Gue SMA panjang dikit, cukur. Sampai gue kesal gue botakin pak. Dulu gue SMA. Sampai gue kesal, ya udah gue botak. Tapi gue pengen gambar ya. Gimana ya? Ini dari hal kecil deh. Bukan juga rambut yang aneh. Tapi gue gak mau disuruh gunting. Ternyata gue di FIB coba nih ya. Gitu. Gue punya rambut warna apa. Gue gak pernah tuh rumahnya ditegur dosen kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi rasa acceptance-nya tinggi. Gue gak tahu itu buruk atau baik ya. Kayak gitu. Pasti pendekatan etis orang beda-beda. Tapi menurut gue ya itu tadi. Rasa acceptance di FIB itu tinggi. Diterima sama banyak orangnya itu kayak tinggi aja. Jadi ruang aman buat gue. Dan mungkin bagi banyak orang juga jadi ruang aman Buat berekspresi ya. ekspresi. Lu gak takut untuk dijudge, lu gak malu untuk berpakaian dengan apa yang lu mau, jadi ya udah. Iya, Gue sing. iya. Sesuaikan aja sama selera lu gitu. Oke, berlanjut. Ada nggak sih momen dimana Mas Majid sendiri merasa berubah dalam cara berpenampilan atau mengekspresikan diri sendiri sejak masuk di Fakultas Ilmu Bebas itu? Gue suka fashion itu dari SMA. Bisa emang suka berpenampilan lah dan sebagainya itu dari SMA. Terus masuk ke FIB, oh makin ada gila-gilanya, gitu, makin ngeri-ngeri sedap. Makin bisa menunjukkan sebenarnya tuh gue begini loh orangnya ya. Masih scan apa nih Mas Majid? Ya gue kalau scan apa gue juga gak tahu sih. Intinya baju-baju yang ada di ini, gue dulu suka model-model hippies gitu. Gue kayak kalau mungkin bisa gue kasih tau tuh, hippies tuh orang-orang ya banyaknya di Eropa gitu ya, di Eropa, Amerika, yang itu subculture juga. Jadi dia nolak perang, dia pengen kedamaian dan sebagainya. Akhirnya dia tinggal di hutan, terus dia jadi apa sih namanya, vegan dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah itu pakaiannya tuh aneh-aneh lah kayak gitu. Dia suka pakai tali kepala, terus dia pakai cut dry dan lain sebagainya kayak gitu. Gue sering juga gue suka itu gitu. Terus gue juga suka penampilan Thomas Shelby kayak gitu. Khususnya topinya. Sebenarnya bukan tentang Thomas Shelby ya, tapi karena gue suka sejarah topinya, karena gue bilang sejarah kayak gitu sih. Dulu gue pas di video program lah, ketika buka penampilan gue lebih dulu kenapa gitu penampilan kayak gitu, itu gunanya. Jadi kayak kenapa gue kayak ini, karena ya gue suka dengan topi itu sebagai salah satu simbol perjuangan kelas pekerja kayak gitu. Atau kenapa gue pakai model-model hippies kayak gitu, ya gue menolak
perang dan lain sebagainya gitu. Itu di kayak simbol-simbol aja sih. Gue lebih unik aja yang kayak gitu. Betul, memakai sesuatu tuh sering mau mas Aman. memakai sesuatu tuh harus ada reasonnya gitu ya mas. Enggak juga. Enggak juga. Mungkin gue udah sering waktu itu, cuman gue nggak tahu kan. Oh ada Iya. Dia view jadi lebih ngerti. Nih sekarang gue kayak gini-gini aja. Sekarang ya banyak kalah ya gue. Gak bisa gue dandan kayak gitu lagi. Oh kakak. Karena Mas Majid tadi emang di awal udah nyautin gigs ya mas ya. Dia gigs 2FIB itu seberapa sering sih mas? Dan bisa ceritain nggak gambaran umumnya sebulan tuh bisa ada berapa kali dulu? Atau sekarang Mas Majid masih ikut? Seminggu sekali. Setahu gue WMS tuh dulu seminggu sekali. Kali. Baru pas ada mangsa di BEM FIB itu kan baru mulai eh, tergantikan ya. Karena waktu itu WMS kayaknya sempat redup. Seminggu sekali sih kayak kalau sekarang kan kayak ya nggak terlalu sering banget ya. Iya. Tapi Kayak pasti ada tuh. pasti ada yang lebih proper tuh sekarang. Iya. Soalnya lebih proper. Ya semuanya lah kayak gitu lebih proper. Itu sih. Kalau dulu dalam seminggu sekali tuh Mas Majid nggak pernah absen. Absen lah, nggak sering absen sih. Ya boleh. Ya gua itu dulu juga ya. Yang masuk FIB terus gue bingung musiknya. Duh musik apa ya? Asing banget di kuping gue juga asing banget gitu kayak. Wah gue gak pernah denger nih musik ini nih. Terus ya udah akhirnya oh gue lama-lama suka, lama-lama nikmatin ya. Oh banyak musik-musik alternatif. Oh musik ini ternyata kayak gini. Ya itu punk dan sebagainya. Terus yang indie-indie, yang non label kayak gitu. Ya gue harus jadi suka dengar lagu kayak gitu karena sering denger gigs di FIB. Kayak gitu. Oke. Itu dilanjut dengan menurut Mas Majid sendiri, apakah gigs di FIB itu sudah menjadi tradisi yang sengaja diwariskan dari angkatan ke angkatan, atau memang itu tumbuh sendiri gitu secara alami khususnya di Fakultas Ilmu Budaya sendiri? Ada aksi, ada reaksi. Nah, Jawabannya tepat. Jos. Jadi orang-orang yang mungkin mendambakan kebebasan, mendambakan sesuatu hal yang hura-hura, ketika ada aksinya, itu jadi satu momentum untuk lari dia. Nah, itu sebenarnya kayak gitu. Jadi dibilang turun temurun, iya. Karena ya itu aksi reaksi. Kedua, dibilang tumbuh dengan sendirinya juga iya. Karena itu tanpa di set, tanpa diskemakan bahwa ini akan turun ya. Menurut gue gitu ya. Jadi ya karena kalau misalnya di skemakan turun menurun, ya harusnya dari dulu UMS aja tuh yang punya jalur itu. Tapi juga sekarang lebih cair kan. Siapa aja boleh untuk buat gigs di FIB kayak gitu. Gitu sih. Oke. Lanjut Bermai. Semisal deh mas, FIB itu udah nggak punya gig sama sekali selama 1 semester. Kira-kira yang dirasain sama Mas Majid atau sama mahasiswa yang suka ikut gigs tuh apa ya mas? Satu berarti iklimnya nggak hidup. Artinya biasanya ya kalau iklim lagi nggak hidup, pasti orang-orang yang suka nge-gigs nggak bertahan tuh. Pasti akan bertanya-tanya kenapa nih. Ya udah ayo coba hidupin. Pasti ada aja orang yang kayak gitu untuk menghidupkan satu iklimnya lagi. Kedua lah paling cari alternatif ya di Semarang juga banyak sebenarnya kan kayak itu. Jadi ya cari-cari keluar lah kayak gitu. Oke, menurut Mas Majid sendiri ada nggak sih aturan yang jatuhnya nggak tertulis di FIB yang sebenarnya nggak sebebas kelihatannya? Kayak cara berpenampilan kah? Nah sebenarnya kan justru pertanyaan kan ada nggak sih aturan tertulis? Sebenarnya kan ada ya. Ada aturan tertulis. Gue suka lihat tuh kalau misalnya ke akademik atau ke ruang-ruang prodi tuh di depan biasanya cara berpenampilan mahasiswa. Ada pakai sepatu berkerah, pakai celana dan sebagainya. Cuma di satu momen gue pernah ngeliat itu. Jadi teman gue pernah lah di satu momen teman gue pakai sendal. Celana si panjang di atas lutut terus pakai kaos pakai topi ya
ya mahasiswa banget gitu loh. Ya kayak bukan mahasiswa banget lah itu ya. Terus ya udah, tapi memang ditegur sih waktu itu, pada saat itu ditegur. Jadi sebenarnya justru memang itu ya, aturan tertentu ada, cuma kebanyakan melanggar. Jadi karena banyak yang melanggar dan itu dari semacam kesepakatan tidak tertulis Iya. untuk bisa menerima itu, ya jadi aman-aman aja. Semua orang jadi bisa menerima ya. Iya, Mm-mm. gue itu. Jadi semua orang bisa menerima hal itu. Kayaknya ya. Oke Mas, jadi pembahasan gigs nih udah selesai nih kayaknya ya. Untuk lebih tahu Ya. sekarang kita pengen bahas FIB-nya lagi. Hmm. Banyak yang bilang anak FIB itu bebas banget Mas. Itu Mas Majid itu setuju nggak sih Mas sama hal itu? Pertama, kita harus bisa cari tahu dulu nih, bebasnya itu kayak gimana. Kalau bebas secara pikiran, menurut gue kita nggak ada dosa di sana. Kalau bebas dalam tindakan, ya balik lagi, tindakan apa? Iya. Kalau bebas secara pikiran, menurut gue anak-anak FIB sangat bebas secara berpikir, karena memang mata kuliahnya mewajibkan untuk kita punya kebebasan berpikir. Gitu loh. Misalnya antro disuruh filsafat, bisa disuruh untuk coba mengkaji satu kebudayaan, mengkaji agama dan lain sebagainya. Kan kita dituntut untuk punya kebebasan berpikir. Tapi kalau untuk kebebasan secara tindakan ya balik lagi, menurut gua itu nggak semua orang juga kayak gitu. Dan menurut gua itu gak cuma di FIB aja yang maksudnya yang kalau dalam tanda kutip bebas yang maksud adalah kayak gitu. Yang menurut gue itu gak cuma di FIB, dan ya gue nggak tahu jauh kalau soal itu. Tapi kalau misal kebebasan berpikir, menurut gue anak-anak FIB harusnya secara nggak langsung punya semua hal itu kayak gitu. Tapi kalau kebebasan yang maksud kayak gitu gue nggak tahu. Oke. Oke, langsung lanjut ke yang ini. Ya, jadi kita ada pertanyaan dari teman-teman Humas, Oke. ini juga Mas. Ini rada-rada harus kritis nih kayaknya. Oh, nggak santainya tadi udah. Santainya udah. Secara kritis, Mas. Pertanyaan buat Mas Majid nih Mas. Gimana fasilitas di Fakultas Ilmu Budaya nih Mas? Oke. Satu, gue karena gue memang sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Oke, aman aja. Gue tidak punya beban apapun dong. Jadi tidak ada di BMFIB kan. Gue dan sekali lagi gue harusnya tidak memiliki beban apapun. Gue ngomong sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Aman. Konstituennya para birokrasi Fakultas Ilmu Budaya. Fasilitas objektif ya. Objektif. Kalau jelek gue bilang jelek, kalau bagus gue bilang bagus. Pas jauh ini kalau gue ngeliatnya udah banyak perbaikan. Ada masjid, terus ya banyak lah beberapa hal kayak gitu. Ada sekarang ada TV-nya, ada kursi juga diperbaruin. Itu dulu kan yang jadi center banget gitu. Nah tapi mungkin sebenarnya ya kita kekurangan kelas aja sih. Wah kalau dulu kan kayak gitu. Maksudnya sampai ada yang gue tau ya, sempet ada yang sampai jam malam gak sih? Gue semester 1 ada. Iya sempet malam kayak gitu. Jam malam Iya, gue kelar 7:30 baru kelar. 7:30 malam. Iya. Iya. Nah, itu semester 1 gua. Tapi di dalam sisi ya, maksudnya dengan air, misal, terus dispenser nggak ada, ya beberapa fasilitas yang belum terpenuhi. Di luar itu menurut gua FIB tetap ke makna ruangnya sendiri. Makna ruangnya sendiri itu dalam artian ruang terbuka hijau di FIB itu cukup banyak. Jadi gue senang sebenarnya di FIB karena rindang, nggak yang ke kanan ketemu beton, ke kiri ketemu beton gitu lah. Itu yang bikin gue suka. Jadi kalau untuk fasilitas menurut gue secara objektif ya so-so lah. Kayak gitu. Dibilang bagus nggak, dibilang jelek juga nggak. Kayak gitu. Tapi ada ketertarikan sendiri atau kesukaan gue tersendiri adalah karena gue suka bahwa FIB itu ya banyak RTH-nya, ruang terbuka hijaunya. Kayak gitu. Lanjut aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Majid. Kenapa di Fakultas Ilmu Budaya banyak juga ada acara untuk diskusi? Contohnya diskusi bedah buku. Menurut Mas Majid?
Ya, Kenapa sih ada acara seperti ya diskusi berbuku itu sendiri? kalau ditanya kenapa, justru nggak kenapa-napa. Justru menurut gue itu hal yang wajar gitu loh. Jadi untuk memulai suatu buku, untuk membicarakan satu keilmuan dan lain sebagainya, menurut gue itu hal yang sangat wajar. Wajar. Jadi kalau kita sampai bertanya kenapa kok ada itu, justru ya gue juga dulu nggak kepikiran. Karena ya sebenarnya nggak kenapa-napa. Dan menurut gue tadi yang gue bilang bahwa ya di FIB salah satu yang gue suka adalah kekayaan pikirannya. Anak-anak FIB tuh punya satu cara pandang yang unik-unik gitu loh. Setiap orang tuh punya cara pandang unik melihat satu kasus, melihat satu isu, dan nggak harus selalu melulu pakai penjelasan yang ribet kayak gitu. Jadi menurut gua hal yang sangat wajar kalau anak-anak FIB ya diskusi atau beda buku dan lain sebagainya. Hal yang wajar. Hal Ya. dan harus dimudahkan. Ya harus, itu harus. Oke. Mas, sebelumnya ini kita keluar konteks dari ini lagi dong. Kalau sih ngobrolin fakultas ilmu. Awas. Sebelumnya Mas Badi udah pernah dengar hutan budaya belum sih Mas? Yang di belakang itu Iya, yang di belakang itu. gue pernah, cuma gue belum pernah lihat secara jelas gitu. Ini mungkin gue deskripsiin dulu lah ya. Boleh. Itu sebenarnya kayak kebun gitu Mas. Cuman kita sendiri kalau Mas Majid belum tahu, malah kita mau nanya fungsinya. Itu tahu. Kira-kira fungsinya apa tuh Mas? Hutan budaya. Bingung juga lagi. Gue salah lagi ya. Dan iya mungkin hutan selagi hutan ya untuk meresap air satu pasti. Terus kedua juga menambah cadangan oksigen. Cuma ya gue nggak tahu ya. Tapi mungkin biar nggak panas sih. Biar gak panas. Sama menurut gue tuh boleh nambahin tuh Boleh, Bang. tapi ini itu tuh buat ini ruang diskusi yang ditambahin karena kan ruang diskusi kita pilihan cuma dua nih, kalau nggak cece jogo-jogoan ya kan. Iya. Nah menurut gue itu ruang diskusinya di FIB sendiri tuh belum terlalu banyak dibanding fakultas-fakultas lain menurut gue. Buat tempat duduk, tempat buat kita ngobrol sama temen angkatan atau kating buat ngediskusin sesuatu itu menurut gue ruangnya belum terlalu apa ya, Nah betul. belum terlalu luas lah. Nah menurut gue ada hutan budaya itu buat memperluas adanya ruang-ruang untuk berdiskusi juga, karena di hutan budaya tuh kemarin gue lihat banyak kursi-kursi gitu buat nongkrong nyantai. Diskusi itu ya. Itu opini gue sendiri. Satu berarti fasilitas bagi gue yang kurang di FIB adalah working space ya. Nah iya itu menurut gue juga. Gue juga itu ya. Yang jadi salah satu penglihatan gue gitu. Karena sebenarnya harusnya bisa ditambah. Yang dibutuhkan mahasiswa tuh sebenarnya itu working space. Iya. Itu sih. Karena kan biasanya orang-orang di depan gedung sejarah tuh yang bulat-bulat itu. Iya. Nah biasanya di situ tuh orang udah ngetem. Kita mau duduk situ tuh udah ada satu tuh di situ. Jadi kayak agak ngeganggu kalau kita mau rame-ramean buat ngobrolin sesuatu yang perlu didiskusikan lah gitu. Temen-temen juga belum pada tahu, kebanyakan belum tahu hutan budaya ini. Mungkin ya karena posisinya ada di belakang. Cukup baru juga. Cukup udah apa ya, nggak kelihatan lah dari visual kan dari ke depan. Kalau mungkin orang-orang yang jogging. Itu bisa. Bisa. Oke. Lanjut Mas. Lanjut. Ini last question sih Mas. Oke. Pandangan Mas Majid terkait seni dan olahraga di Fakultas Ilmu Budaya ini menurut Mas Majid sudah cukup kontras ya dan terjalankan atau belum? Kalau untuk seluruh gue bisa bilang jelas kita punya karakter. Itu maksudnya kalau untuk terkait dengan kesenian kita punya karakter. Tapi kalau untuk dilombakan ya kadang juga kita masih harus ya bersaing kayak gitu. Agak susah juga. Padahal kita FIB. Kalau olahraga ya jujur-jujuran sebenarnya masih cukup minim sih pengawalannya. Kayak gitu. Ruang-ruang untuk teman-teman FIB bisa melakukan kegiatan olahraga itu masih cukup minim. Ya mungkin kalau ini kita akan di basket apa ya gitu, di basket ya udah cukup rutin lah. Tapi gue ngeliat di futsal, di beberapa olahraga lain tuh juga masih minim. Padahal itu juga penting kan. Selain ngopi, ngerokok, nongkrong,
Olahraga jalan dong, harus dong. Imbang kita. Work life balance. Life balance. Nah itulah yang menurut gue harus coba dikembangin, entah sama BEM, entah sama dekan, entah sama Himpunan. himpunan, ada olahraga kayak gitu. Setuju banget sih gua. Apa lah kayak gitu. Itu sih. Oke mas. Udah mau ngomong apa tuh? Gue juga. Santai aja sih. Lepas aja. Oke, jujur gak kerasa banget ngobrol banyak sama Mas Majid, nanya-nanya tentang FIB Mas Majid. Sebelum kita closing Mas, masih ada satu pertanyaan akhir buat Mas Majid sebagai penutup, yaitu untuk orang yang belum pernah mendengar nama FIB, supaya mereka langsung penasaran. Tuh, apa sih pesan-kesan Mas Majid buat orang-orang yang belum tahu Fakultas Ilmu Budaya itu seperti apa? Oke. Kalau teman dengar, Bukti itu bilang ada beberapa prodi atau jurusan Panas nih. ada beberapa prodi atau jurusan yang mau dihapus. Terus gue lihat banyak banget di kolom komentar beberapa jurusan itu ada di FIB. Iya, rata-rata. Rata-rata ada di FIB. Iya. Tapi yang bisa gue pastikan dan gue bilang adalah bahwa gue sejauh ini justru banyak belajar dari prodi yang mau dihapus itu. Jadi menurut gua akan sangat tidak relevan kalau semisal Kemendikti mau menghapus itu, karena balik lagi, kalau pendidikan hanya dikejar untuk ladang industri, ya balik lagi ya kita juga nggak akan selamanya bisa, karena wadah industri untuk anak sejarah, antropologi dan lain sebagainya itu masih belum di Indonesia. Iya. Kalau di luar ya banyak. Di Bandung luar ya. Jadi menurut gua satu, teman-teman gak usah takut sama hal itu. Kayak itu justru keterbukaan pikiran, pengen pikiran, terus belajar banyak hal ya adanya di FIB. Menurut gue itu satu. Kedua, teman-teman akan dapetin ruang aman juga di FIB. Walaupun tadi ya ada banyak kritikan gue juga terhadap FIB untuk hari ini, khususnya kasus-kasus kekerasan kayak gitu. Terus selanjutnya ya FIB adalah tempat yang teman-teman bisa melakukan apapun, teman-teman bisa belajar apapun, teman-teman bisa bersosialisasi dengan siapapun, dan teman-teman bisa nge-gigs kapanpun kayak nge-gigs bisa gitu. Itu emang jadi satu poin lah ya. Satu Tambahan ya. yes. Gigs. Oh, Itu sih baru itu. Keren sih. keren jujur. Tapi tetap gigs. Dan Hari ini ada. sore ini ada tuh. Sore ini ada. RWMS kok. Iya, rame itu kayak itu bakalan tuh nanti dulu. Lu masuk dulu mas. Insyaallah. Kita lihat aja kalau Oke Mas Majid, thank you banget. terima kasih banyak Kita sudah selesai di penghujung acara. ujung acara. Terima kasih banyak Mas Majid udah meluangkan waktunya mau ke podcast sastra ini atau postra. Sukses selalu Mas Majid. Sukses juga. Harus main Apa Yan? Gua nahu. sukses juga. Mas Majid, thank you banget. Thank you. Sekarang kita closing ke Sobat Budaya dulu. Sobat budaya yang nonton dari YouTube. Terima kasih banyak sudah mau menonton full podcastnya sampai akhir, dan jangan lupa dinantikan lagi podcast-podcast sastra yang lainnya di keseruan yang lainnya dan dengan Apa tuh? bintang tamu yang lebih jos lagi ya, gak kalah josnya dengan Mas Majid pada siang hari ini. Oke, sukses selalu juga buat Mas Majid. Buat saya juga Umay. Halo. Yes, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, guys. Oke, alhamdulillah.